Hari ini kita akan membahas tentang sosok pembunuh berantai tersadis di Jepang. Hai guys, welcome back again in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Entah kenapa kayaknya aku udah lama nggak pakai baju ini dan membahas tentang konspirasi. Tapi coming soon aku akan bahas sebuah teori konspirasi yang cukup menarik di kehidupan kita. Tunggu aja. Jadi guys, hari ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Jepang dan diberitakan bahwa itu adalah kasus pembunuhan tersadis yang terjadi di Jepang. Jadi pada tahun 1988 sampai 1989, selama setahun itu ada berita-berita tentang penculikan, pembunuhan, pemerkosaan secara sadis yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anak-anak kecil yang usianya di bawah 9 tahun. Dan pembunuh berantai itu bernama Tsutomu Miyazaki, yang ternyata namanya itu besar dengan sebutan Otaku Killer. Nah, dia ini dikenal sebagai pembunuh berantai paling tidak berperasaan yang tingkat kekejamannya itu udah melebihi nalar manusia. Karena korban-korbannya adalah anak-anak kecil yang polos dan tidak berdosa, dan dia tidak hanya menculik, memperkosa, dan membunuh, ternyata dia juga seorang pedofil gila yang senang mempermainkan anak-anak kecil gitu, you know what I mean? Dan juga kanibal, jadi pemakan daging manusia gitu. Dan hari ini guys, kita akan membahas tentang seorang psikopat gila, pembunuh, penculik, dan pemerkosa anak-anak di Jepang. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Slow it. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau ingatkan dulu sama kalian semua yang nonton video ini, jangan fokus dengan hal-hal negatif dan hal-hal jelek juga hal-hal buruknya, tapi fokuslah pada hal-hal positif yang bisa kita jadikan pelajaran dan hikmah di balik cerita ini. Aku ingin kalian memetik tentang masa lalu dari si Tsutomu Miyazaki ini, kenapa dia bisa menjadi seperti itu, dan apa sesuatu yang bisa kita lakukan agar hal-hal seperti itu tidak terjadi di kehidupan kita. Jadi pintar-pintarlah menyaring informasi, jangan cerna mentah-mentah, ambil positifnya dan tinggalkan negatifnya. Sekarang kita kenali dulu background dari Tsutomu Miyazaki. Siapa itu Tsutomu Miyazaki? Tsutomu Miyazaki adalah seorang pria yang dilahirkan secara prematur, jadi kurang dari 9 bulan, pada 21 Agustus tahun 1962. Dan Miyazaki ini terlahir dengan cacat fisik, di mana jari jemarinya itu dengan telapak tangan itu kayak nempel gitu. Jadi agak susah digerakkan, dan membuatnya tidak bisa menekuk pergelangan tangannya. Jadi kayak gini tuh dia nggak bisa. Jadi tangan itu kaku, kayak nempel gitu. Nah, kondisi fisiknya itulah yang membuat Miyazaki ini tumbuh besar sebagai anak yang pemalu, dingin, cuek, dan penyendiri. Nah, sejak kecil, Miyazaki ini tumbuh sebagai anak-anak yang selalu dibully di sekolah dan di lingkungan rumahnya. Karena kelainan fisiknya itu, orang-orang tidak menerima keberadaan dia. Hingga akhirnya Miyazaki ini hanya berdiam diri di rumah sendirian, gak ada teman, dan menghabiskan waktu-waktu kecilnya untuk menggambar komik sendirian. Dan ketika ada sesi foto kayak di luar gitu, dia pun suka menyembunyikan tangannya karena merasa malu. Nah, hal-hal yang banyak terjadi di dunia adalah anak-anak seperti Miyazaki ini justru memiliki otak yang sangat pintar. Dia seringkali masuk 10 besar di sekolahnya dengan nilai-nilai tertinggi. Tapi ternyata ketika lulus sekolah menengah atas, SMA gitu, nilai-nilainya ternyata anjlok dan dia tidak bisa masuk Universitas Meiji, yang mana itu universitas yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ini pengen dia masuk Universitas Meiji, tapi karena nilainya anjlok dia nggak lulus gitu. Dan akhirnya Miyazaki masuk ke perguruan tinggi lokal dan masuk untuk belajar teknisi foto. Teknisi foto yang mana kesehariannya itu berhubungan dengan kamera. Di masa inilah Miyazaki kerap kali memoto pakaian dalam wanita. Jadi dia suka motoin pakaian dalam wanita yang lagi main tenis. Nah, Miyazaki ini tinggal di distrik Itsukaichi, yang mana distrik itu adalah lingkungan orang-orang elit, orang-orang yang berada dan memiliki pengaruh di daerah tersebut. Tapi anehnya, di dalam keluarganya sendiri, Miyazaki ini sering dikucilkan. Bahkan dia merasa bahwa saudara perempuannya itu juga membencinya. Nggak tahu entah karena fisiknya yang cacat tadi, atau memang karena dia anaknya yang penyendiri, aku nggak tahu. Nah, saat Miyazaki ini ditangkap polisi itu, dia sempat mengatakan, jika saya mencoba berbicara dengan orang tua saya mengenai masalah saya, mereka hanya akan mengabaikan saya. Itu kata Miyazaki ketika ditanya polisi. Dan menurut Miyazaki, satu-satunya orang yang sangat peduli dan sayang padanya dengan tulus adalah kakeknya. Tapi kondisi Miyazaki ini, mental dan otaknya itu mulai bertambah aneh ketika dia sudah memasuki perguruan tinggi. Selain dia mengurung diri di kamar sambil menulis-nulis komik, dia juga mulai mengumpulkan gambar-gambar atau video-video pornografi.
Dan pada tahun 1984, dia mulai mencari tahu tentang pornografi anak-anak. Dan 4 tahun kemudian, pada tahun 1988, kakek Miyazaki yang merupakan satu-satunya orang yang menyayangi Miyazaki, dan dia juga sangat menyayangi kakeknya itu, harus meninggal dunia. Dan itu menjadi pukulan terkeras dalam kehidupan Miyazaki. Bahkan Miyazaki ini sempat memakan sebagian dari abu kremasi kakeknya agar ia bisa selalu dekat dengan kakeknya itu. Nah, setelah kematian kakeknya itulah, perilaku Miyazaki semakin bertambah buruk. Keluarganya mengatakan bahwa Miyazaki ini mulai bertingkah aneh dan menyeramkan. Dia suka memata-matai adik perempuannya ketika sedang mandi dan terkadang suka menyerangnya. Bahkan dia juga menyerang ibunya sendiri. Setelah itu Miyazaki diketahui pergi meninggalkan keluarganya, dan sejak itulah dia mulai berubah menjadi psikopat gila. Pada bulan Agustus tahun 1988, sehari setelah ulang tahun Tsutomu Miyazaki yang ke-26 tahun, dia memulai aksi pertamanya dengan menculik anak perempuan berusia 4 tahun yang bernama Mari Kono. Miyazaki mengatakan bahwa ia melihat Mari Kono ini berjalan sendirian, kemudian dia mendekatinya dan membawanya ke mobil. Setelah menangkap Mari Kono itu, dia melecehkan Mari Kono, melepaskan semua pakaiannya, dan memperkosanya. Kemudian dia membunuh Mari Kono dengan cara mencekiknya sampai mati dan membuang tubuhnya ke hutan bagian barat kota Tokyo. Tapi setelah beberapa hari mayat Mari Kono itu dibuang di hutan, dia kembali lagi ke hutan itu untuk mengambil potongan kaki dan tangannya dan menyimpannya di dalam lemari pakaiannya di rumah. Padahal saat itu kondisi tubuh Mari Kono ini udah membusuk karena udah berhari-hari tinggal gitu. Pastinya orang tua Mari Kono ini mencari-cari dan panik di mana keberadaan anaknya itu. Sakitnya adalah Miyazaki ini sering menelpon keluarga Mari Kono saat Mari Kono itu menghilang, dan dia tidak akan mematikan teleponnya hingga diangkat, jadi berdering terus sampai ada yang mengangkat. Tapi ketika ada yang mengangkat, dia cuma diam tanpa suara, jadi yang terdengar itu cuma suara nafasnya aja. Miyazaki juga sering mengirimkan paket kepada keluarga Mari Kono yang berisi foto-foto saat Mari Kono ini belum dibunuh, dan beberapa barang-barang milik Mari Kono yang terakhir ia kenakan sebagai hadiah gitu untuk keluarga Mari Kono. Dan hal itu tentunya membuat keluarganya semakin stres, depresi, dan putus asa. Tapi sampai saat Miyazaki ditangkap ini, jasad Mari Kono tidak juga ditemukan. Mungkin karena udah membusuk dan udah menyatu dengan tanah, sehingga jasadnya itu nggak pernah ditemukan lagi di hutan itu. 2 bulan kemudian setelah kasus Mari Kono, dia melakukan aksi keduanya pada bulan Oktober tahun 1988. Korban keduanya adalah seorang anak perempuan lagi yang bernama Masami Yoshizawa. Tapi korban keduanya 3 tahun lebih tua dari Mari Kono, yaitu berusia 7 tahun. Saat itu, Masami terlihat berjalan sendirian pulang sekolah. Jadi kalian bayangkan anak usia 7 tahun pulang sendirian di sekolah, itu kebayang bahayanya kayak apa. Dan Miyazaki menawarkan tumpangan kepada Masami. Masami yang anak kecil polos ini pastinya mengira itu adalah orang baik yang mau menumpangi dia. Akhirnya dia ikut dengan Miyazaki, tapi dibawa ke hutan terpencil. Sama seperti Mari Kono, sebelum Masami dibunuh, dia dilecehkan dulu, diperkosa, ditelanjangi, kemudian mencekiknya. Setelah membunuh Masami, jasadnya ditinggalkan di hutan terpencil itu dalam kondisi telanjang. Nah, sejak diberitakannya kasus kehilangan Masami ini, berarti udah 2 anaknya hilang. Sejak itu, Prefektur Saitama dilanda kepanikan kepada para orang tua. Dan beberapa bulan kemudian, benar saja, terdapat lagi anak perempuan yang hilang, yang kasusnya sama dengan Mari Kono dan Masami Yoshizawa. Dan korban ketiganya ini juga seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang bernama Erika Namba. Sama seperti Masami Yoshizawa, Erika Namba juga hilang ketika dia pulang sekolah sendirian berjalan kaki. Sekolah? 4 tahun udah sekolah belum ya? Pulang sendirian berarti kemana dia tuh? Atau mungkin dia main-main sendirian di luar, terus pergi sendirian gitu? Tapi berbeda dengan 2 korban sebelumnya yang langsung dibawa ke hutan, Erika Namba ini dimasukkan secara paksa ke dalam mobil, dan di dalam mobil itulah Miyazaki melecehkan Erika Namba. Dia melepas semua pakaian Erika Namba secara paksa di kursi belakang mobilnya. Sebelum Erika dibunuh, Miyazaki memoto Erika Namba yang lagi disekap itu. Kemudian dia mengikat tangan dan kaki Erika Namba ke belakang dan menyimpan tubuhnya di bagasi mobil. Dia membuang jasadnya di tempat parkir dan membuang pakaiannya di hutan. Jadi terpisah gitu antara tubuhnya yang telanjang dengan pakaian-pakaiannya. Sama seperti keluarga korban sebelumnya, keluarga Erika Namba juga suka mendapatkan telepon diam gitu. Dan keluarga juga sering mendapatkan paket-paket yang berisi foto Namba dan barang-barang milik Erika Namba. Dan korban terakhir Miyazaki adalah anak perempuan lagi yang bernama Ayako Nomoto. Ayako Nomoto adalah seorang gadis berusia 5 tahun yang diculik pada bulan Juni 1989, jadi udah tahun depannya. Tapi sangat berbeda dengan 3 korban sebelumnya.
yang tidak ada hubungannya dengan tempat parkir atau hutan. Setelah melakukan pelecehan seksual dan membunuh si Ayako Nomoto, jasad Ayako dibawa Miyazaki ke apartemennya sendiri, ke rumahnya sendiri. Selama 2 hari, di apartemennya, Miyazaki melecehkan jasad Ayako Nomoto dan memperkosa jasad. Dia berkali-kali memotret jasad Ayako Nomoto, bermasturbasi, memperkosanya, dan memotong-motong tubuh Ayako Nomoto menjadi potongan yang kecil-kecil. Tapi tak hanya itu, Miyazaki meminum darah Ayako Nomoto dan memakan dagingnya yang kecil-kecil tadi sebagai santapannya. Setelah sisa jasad Ayako Nomoto yang sudah tidak termakan lagi, yang sudah membusuk itu, dia memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil dan mulai meletakkannya di tempat-tempat terpisah, seperti di kuburan, di toilet umum, dan di hutan-hutan terdekat. Tapi karena dia berpikir mungkin polisi akan menemukan potongan tubuh yang ada di kuburan, 2 minggu kemudian dia kembali ke kuburan itu dan mengambil potongan tubuh, bagian tubuh Ayako Nomoto itu. Tapi kalau dipikir-pikir, toilet umum itu lebih sering dikunjungi daripada kuburan. Kenapa dia harus takut sama yang di kuburan? Kenapa nggak yang di toilet umum? Kemudian jasad di kuburan itu yang diambil lagi itu ditaruh di lemari di apartemennya. Dan akhirnya Tsutomu Miyazaki ditangkap dan disergap oleh polisi ketika dia akan melakukan aksi kelimanya pada bulan Juli tahun 1989. Jadi 1 bulan setelah kasus si Ayako Nomoto. Nah, pada saat itu Miyazaki melihat 2 kakak beradik perempuan sedang bermain di halaman rumahnya. Kemudian dia diam-diam secara cepat menculik anak perempuan paling kecil dan membawanya ke mobilnya. Nah, si kakak anak ini langsung berlari mengadu ke ayahnya dan ayahnya langsung mengejar ke mobil Miyazaki. Dan karena Miyazaki ini sakit, dia nggak pergi dulu kan. Dia di mobil itu langsung melecehkan anak kecil itu sambil memotretnya. Dan ayah anak ini memergoki Miyazaki sedang memotret gadis kecilnya itu. Tanpa pikir panjang, sang ayah langsung memukul Miyazaki dan segera menyelamatkan putrinya itu dari dalam mobil. Dan mereka sempat berantem antara si Miyazaki dengan ayah si gadis itu. Tapi Miyazaki sempat bisa lari tanpa mobilnya. Tapi tak kenapa dia kembali ke mobilnya untuk mengambil mobilnya itu. Dan saat itulah dia disergap oleh polisi. Jadi secepat itu polisi datang untuk menangkap dia karena udah buron lama itu guys. Ia ditangkap pada tanggal 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual pada gadis di bawah umur. Dan ketika polisi menggeledah apartemennya, sangat mengejutkan. Ternyata di apartemen Tsutomu Miyazaki mereka menemukan ribuan referensi komik, majalah, dan film-film pornografi, hentai Jepang, animasi slasher, manga, yang kemudian media menjulukinya sebagai otaku killer. Jadi otaku killer itu karena dia fans sama komik-komik Jepang, dia juga bisa menggambar komik, dan dia juga pembunuh, akhirnya dia dijuluki otaku killer. Kemudian polisi juga menemukan puluhan video-video rekaman saat Miyazaki memperkosa jasad-jasad gadis-gadis kecil itu. Dan mereka juga menemukan foto-foto korban-korbannya dan pakaian-pakaian mereka. Dan tentu saja mereka juga menemukan mayat Ayako Nomoto yang pernah ada di lemari Miyazaki. Mereka menemukan setengah bagian tubuh Ayako Nomoto dari pinggang ke atas gitu, yang sudah tidak ada tangannya. Jadi karena bagian tubuhnya itu udah dipisah-pisahin tadi, dan yang sisa di lemari itu cuma setengah badannya. Jadi kayak stok daging gitu. Sakit. Selama persidangan, Tsutomu Miyazaki terlihat sangat-sangat tenang, seakan-akan dia tidak melakukan kejahatan atau kesalahan apapun. Tapi sebenarnya nggak usah heran, karena memang gitulah watak psikopat. Setiap ditanya tentang kejahatannya, Miyazaki selalu berkilah dan mengatakan itu kesalahan dari alter egonya. Dan dari kesaksian si Miyazaki ini, orang-orang berspekulasi bahwa dia memiliki kepribadian ganda, di mana kepribadian gandanya itu dijuluki sebagai Ratman. Dan Ratman inilah yang selalu disalah-salahkan oleh Miyazaki yang melakukan pembunuhan itu. Bahkan ia menggambarkan sosok Ratman itu dalam bentuk manga Jepang di kertas dan menunjukkannya saat persidangannya. Pada akhirnya, ayah Miyazaki menolak untuk membayar biaya hukum atas kasus Tsutomu Miyazaki ini, hingga akhirnya ayahnya bunuh diri pada tahun 1994, dan Miyazaki sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 April 1997. Dan dia dieksekusi gantung pada 17 Juni tahun 2008. So guys, jadi itu adalah kasus pembunuhan tersadis di Jepang yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki yang dikenal sebagai otaku killer. Tapi aku harap kalian nggak fokus dengan keseraman-keseraman yang dibuat oleh Miyazaki ini, tapi aku minta kalian fokus dengan hal-hal yang bisa kita petik di dalam kejadian ini. Dan pesan yang paling mencolok adalah pentingnya peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya sejak kecil itu sangat mempengaruhi bagaimana dia tumbuh dewasa nantinya. Dan kita bisa belajar dari masa lalu Miyazaki, di mana saat kecil itu, karena cacat fisik itu dia tidak mendapatkan dukungan sedikit pun bahkan dari keluarganya,
dan dia kerap kali dikucilkan, dibully, dan disitulah sangat pentingnya peran orang tua untuk memantau dan mengawasi tentang apa yang dialami oleh anak-anak kita. Jangan sampai ketika anak-anak kita itu mengalami depresi, stres, kita sebagai orang tua justru semakin menyudutkannya dan tidak mendukungnya sedikit pun, hingga akhirnya dia tumbuh menjadi seseorang monster. Dan kisah-kisah seperti ini bukan cuma satu ini. Kisah-kisah seperti ini sangat banyak terjadi di mana orang-orang tua yang tidak terlalu mempedulikan anak-anaknya sehingga membuat mereka menjadi seorang pembunuh, psikopat gila, sakit jiwa yang merugikan banyak orang, yang mana kejadian-kejadian ini pada akhirnya akan berdampak pada orang tua itu sendiri. Dan hal-hal itulah yang sampai sekarang masih banyak kayaknya yang tidak dipedulikan oleh orang-orang tua. Dan aku berharap kita semua bisa belajar dari kasus ini, dan khususnya para orang tua sekarang, jangan pernah biarkan anak-anak kecil berjalan sendirian kemanapun itu, entah itu main, entah itu sekolah, entah itu ngaji, apapun kondisinya, jangan biarkan anak-anak kita yang masih kecil berjalan sendirian. Karena mereka masih polos, mereka tidak memiliki pikiran negatif sedikit pun, dan mereka menganggap semua orang itu baik. Jadi selalu pantau dan temani anak kita, jangan pelit waktu dengan anak sendiri, please, karena ini demi kebaikan kita bersama. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dia memulai aksi pertamanya dengan menculik seorang gadis perempuan. Ia memulai aksi pertamanya dengan menculik anak-anak. Mayat Masami ditinggalkan di hutan itu dalam keadaan telan yang diculik pada bulan Juni. Dia berkali-kali memoto jasad Ayah Konomoto. Dia motret jasad Ayah Konomoto ke kuburan itu dan mengambil potongan tubuh Ayah Konotomo. Bagian tubuh Ayah Konomoto itu. Dia secara cepat menculik anak paling perempuan